Assalamualaikum semuanya, kembali lagi dengan saya Nisa Pratiwi. Di video kali ini kita akan melanjutkan video sebelumnya. Untuk di video kali ini kita akan membuat neraca, yang mana video ini juga merupakan video terakhir dalam pembuatan aplikasi Total Access di Microsoft Access. Yuk langsung aja kita ke tutorialnya. Nah, untuk yang pertama ini seperti yang sudah kita pahami bersama, komponen neraca yaitu aktiva sama dengan hutang ditambah modal. Nantinya ketiga komponen tersebut kita harus mempunyai query-nya. Untuk mempersingkat waktu, kita akan memodifikasi dari query yang sudah ada. Nah, kita pakai query beban ya. Nah, di sini kita akan eh, menduplikatnya. Nah, lalu kita tuliskan menjadi query aktiva lancar. Oke, lalu klik OK. Kita buka. Nah, lalu kita di bagian kriteria ini ubah menjadi aktiva lancar ya. Nah, setelah seperti ini, di bagian LR debit dan kredit ini ubah menjadi NR debit dan NR kredit. Nah, setelah itu kita juga akan membuat kolom baru, yang mana di kolom baru ini adalah saldo aktiva lancar. Nah, ini masukkan rumus ya. Rumusnya yaitu NR debit dikurangi NR kredit. Nah, udah seperti ini. Lalu kita ininya dicentang. Lalu di bagian format juga jangan lupa ubah ke currency. Lalu kita coba klik run. Nah, maka ini sudah muncul ya. Lalu jangan lupa kita save. Oke, sekarang kita buat yang aktiva tetapnya. Kita sama caranya. Nah, di sini. Jadi query beban. Oh, tadi ada tipe ya, guys. Sebentar. Ini harusnya query aktiva tetap. Yang tadi ini bisa kita rename ya. Ini harusnya query aktiva lancar. Nah, di bagian query aktiva tetap, ini di sini kita ubah menjadi aktivanya itu aktiva tetap. Lalu di sininya juga sama ya, kita ubah menjadi aktiva tetap. Oke. Nah, kita klik run lagi. Oke, sudah muncul ya. Ini untuk aktiva tetap dan jangan lupa di-save juga. Selanjutnya, komponen yang kita butuhkan itu ada query hutang. Nah, caranya masih sama ya, seperti yang awal. Ini kita ubah menjadi query hutang. Di sininya kita ubah menjadi hutang. Nah, lalu kita juga di sini akan menghapus beberapa kolom yang memang tidak kita butuhkan, seperti ini. Kita hapus. Lalu di NR debit juga kita hapus. Nah, hanya misalkan NR kredit aja ya. Lalu kita cek lagi.
Nah, sudah muncul ya. Lalu setelah seperti ini, kita akan eh, save lagi, lalu bikin yang modal. Nah, query modal. Seperti biasa, di sininya kita tulis modal. Nah, karena ini sama-sama di bagian kredit ya, penyimpanannya, jadi kita langsung run aja. Nah, sudah ya muncul, kita save. Nah, kita sekarang kan sudah membuat nih komponen-komponen neracanya. Selanjutnya kita tinggal membuat report neracanya aja. Caranya yaitu ke bagian create, lalu ke bagian report design. Nah, lalu kita bakal masukin query Aktiva lancarnya nih tadi. Nah, yang ini drag ke sini. Nah, di sini untuk namanya kita ubah menjadi subreport Aktiva lancar. Nah, seperti ini. Nah, sudah seperti ini ya. Lalu kita save aja dulu dengan jadi namanya itu neraca. Oke. Nah, sekarang kita tutup tabnya dulu aja. Nah, untuk selanjutnya itu kita akan membuat sebentar. Kita buka dulu dari subreport Aktiva lancarnya ya. Nah, ini kita ubah dulu ke sebentar. Ini kita ubah dulu ke mode design view. Nah, setelah ke mode design view ini, kita blok semuanya. Nah, setelah itu kita ke tab arrange, lalu kita ke pilih tabular ya, dan control paddingnya itu kita buat non. Nah, lalu kita persempit juga ininya ya. Nah, oh ya, ini ya juga kita geserin ke sebelah kiri, sebelah sini, biar rapat. Ini juga, oke. Udah seperti ini. Lalu kita bagian NR debit dan kredit ini kita hapus aja. Nah, setelah sudah seperti ini, di bagian saldo ini ya, ini kita perlebar biar kelihatan nanti angkanya. Terus kalau nomor akun kita persempit aja, nama akun kita perlebar. Oke, nah setelah seperti ini, kita ke bagian ini, add a group, lalu kita pilih tipe. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, di bagian tipe ini kita pindahkan sebentar ya, bagian tipe ini kita pindahkan ke sini. Nah, sudah seperti ini. Lalu yang ininya kita hapus saja. Nah, lalu nanti di sini semua kolom yang ada di report header ini kita hapus ya. Nah, seperti ini. Setelah seperti ini, nanti kita rapatkan ininya. Ya, tampilannya seperti ini. Dan ini juga kita rapatkan. Oke, nah sudah ininya. Lalu di bagian tipe ini kita buat melebar. Oke, udah. Lalu eh, yang ini kita ke sini. Nah, biar makin rapi ya. Lalu kita coba klik view.
Oke, komponen neraca aktiva lancarnya sudah ada. Kita kini sekarang tuh tinggal nambahin dari total aktiva lancarnya. Nah, caranya itu kita ke design view lagi, terus kita klik more, terus kita klik with nomor total ini, lalu kita ubah di sininya menjadi saldo aktiva lancar, lalu show grand total. Oke, ini sudah muncul ya. Nah, ini bisa kita atur. Oke. Udah muncul seperti ini. Kita coba klik view lagi. Nah, sudah muncul ya totalnya. Sekarang kita save aja, lalu kita tutup tabnya. Untuk yang selanjutnya, yaitu kita coba bikin lagi subreport buat aktiva tetap dan yang lainnya itu tinggal copy aja. Kita duplikat dari subreport aktiva lancar. Nah, ini kita ubah jadi tetap. Nah, kita buka. Kita ubah ke design view. Nah, jadi setelah diedit tadi ya, ini saldo bagian ininya kita ubah di sininya jadi saldo aktiva tetap. Nah, udah ya. Setelah itu kita akan cari total dari saldo aktiva tetapnya ya, yaitu caranya kita ke bagian more, lalu ke bagian with no total, lalu di sini kita pilih saldo aktiva tetap dan di sum grand totalnya dicentang. Nah, maka nanti akan muncul ya ini. Biar rapi, ini kita geser juga sini. Lalu bagian ini kita perbesar agar terlihat angkanya dengan jelas. Nah, setelah seperti ini, kita coba lihat dulu ya di view dulu. Nah, ini maka nanti akan muncul ya saldo apa total dari saldo aktiva tetapnya. Nah, setelah ini kita akan coba untuk membuat dari subreport hutang. Kita coba dari sini ya, kita copy. Nah, klik oke. Oke, ke design view ya. Nah, lalu di bagian data ini di bagian sebentar di bagian ini, nah di bagian result search-nya ini kita ubah ke bagian query hutang. Nah, atau di bagian data, nah ya sudah benar. Lalu di sini kita ubah menjadi NR kredit ya. Setelah itu di bagian sini juga kita edit jadi NR kredit. Oke. Setelah seperti ini coba kita klik view dulu ya. Oke, maka sudah muncul ya ini bagian hutangnya. Nah, lalu kita save dan kita tutup. Sekarang kita bikin yang bagian modal. Sama ya caranya. Nah, ini ke design view. Lalu, nah di bagian ini kita ubah ke bagian query modal. Nah, di bagian query modal, lalu karena ininya sama ya semuanya NL credit, kita langsung coba cek. Nah, sudah muncul. Lalu setelah seperti ini, kita coba bentar kita cek lagi ya. Takutnya ada yang salah di bagian
Nah, ini caption. Oh ya, di bagian ini eh, kita ubah dulu menjadi subreport modal. Oke. Biar nggak tertukar sama yang lain ya. Tadi di bagian ini kita juga coba cek dulu sebentar ya. Ini, nah ini masih aktif atau tetap ya. Kita ubah dulu. Jadi, nah, oke. Setelah kita sudah membuat nih sub reportnya untuk neracanya itu, kita tinggal menggabungkan semua dari sub reportnya tadi ke dalam neraca. Nah, kita tinggal buka ini neracanya, kemudian design view. Lalu kita kan ini udah Aktiva lancar sudah ada ya. Kita tinggal drag bagian subreport Aktiva tetap. Lalu untuk kerapihan nanti kita bisa cek di akhir ya. Lalu ada ini subreport hutang dan yang terakhir ada subreport modal. Oke. Nah, setelah itu kita blok semua kotak ini. Oke, sebentar. Oke. Nah, lalu kita ke tab arrange. Lalu di sini kita akan pilih bagian stuck ya, bagian stuck. Nah, lalu di control paddingnya kita buat non. Nah, setelah itu kotak yang tulisan ini bakal kita hapus ya, kotak-kotak yang ini. Oke, nah sudah seperti ini. Kita coba klik view dulu. Nah, sudah muncul ya. Ini tahap selanjutnya itu kita akan menambahkan hasil penjumlahan antara aktiva lancar dan aktiva tetap dan juga penjumlahan antara hutang dan modal dan semuanya itu harus balance ya. Nanti juga kita sebenarnya ada tambahan lagi kolom yaitu laba rugi di akhir ya. Kita seperti ini dulu kita ke bagian desain view lagi. Oke, ke bagian desain view. Lalu bagian ini kita persempit dulu. Oke, udah. Lalu eh, di bagian kotak kedua ini, kita klik dan ke bagian range, lalu kita pilih insert, insert below sekali untuk menambahkan jumlah tadi ya aktiva tetap sama aktiva lancarnya. Dan di yang paling terakhir juga kita bakal tambahkan dua ini, insert below. Nah, gitu. Lalu kita eh, dibuat split horizontality ya, biar kita kasih tambahan. Sebentar. Di sini kita kasih, lalu di bagian bawah ini. Nah, sudah seperti ini, kita akan tambahkan text box ya di sini. Nah, ini ke bagian desain, kita tulis dulu aja di mana. Nah, ini lalu kita simpan di sini. Nah, seperti ini. Kita perbesar sedikit. Oke. Nah, di bagian teksnya ini kita tulis menjadi total aktiva. Oke. Sudah. Nah, di bagian unbound-nya ini kita bisa eh, ke bagian control search ini. Nah, di sini kita di bagian, nah di sini cari bagian subreport aktiva lancar.
Nah, ini dan cari yang akses totalnya ini. Lalu habis itu kita tambahkan dengan bagian subreport aktiva tetap. Nah, seperti ini. Lalu kita klik OK. Nah, sudah. Eh, setelah seperti ini, oke, sekarang di bagian akhirnya ya. Di bagian akhir itu kita akan menambahkan text box lagi sama kayak tadi di sini. Kita simpan dulu aja di mana. Nah, lalu kita masukkan ke sini. Oke. Nah, seperti ini. Lalu ininya kita tuliskan utang tambah modal. Lalu di bagian unknown ini ke control search lagi. Lalu kita masukkan ini subreport hutang. Nah, yang ini. Lalu ditambah dengan yang modal. Modal ini. Oke dulu, oke. Oh ya, kita lupa ya, kita jangan lupa menambahkan baris untuk di sini bagian laba rugi periode sekarang itu. Nah, caranya itu drag di bagian query subreport laba rugi bersih. Nah, query, maaf, yang ini nih, query laba rugi bersih subreport. Nah, yang ini. Kita drag ke sini. Oke, sebentar. Nah, udah masuk ya. Setelah seperti ini, jangan lupa kita ke yang ini, lupa ada kita tambahkan lagi ya, berarti karena ada tambahan di itu. Nah, di situ kita tambahkan lagi berarti ditambah dengan query laba bersih. Nah, yang query laba bersih subreport ini di bagian laba rugi bersih. Nah, klik OK. Lalu coba kita ini sebentar biar kita coba klik view dulu. Nah, ini sudah muncul ya. Oh ya, kita belum ubah ini ke currency. Kita juga bisa di bagian layout view-nya ya, biar lebih gampang untuk bagian editingnya. Jadi di sini kita ubah ke currency. Yang ini juga kita ubah ke currency. Ya, biar ukuran biar sejajar. Ini kita ubah ke sini. Oke. Yang ini juga kita geserkan ke sini. Nah, seperti ini ya. Oke, kita cek lagi. Nah, ini hasilnya sudah balance ya. Berarti kita sudah selesai apa namanya membuat neraca. Paling nanti kita tinggal merapihkan aja. Saya yakin juga kalian pasti juga bisa ya untuk membuat kerapihan dari neraca, tampilan neracanya ini. Mungkin ini video terakhir untuk tutorial membuat aplikasi Total Access di Microsoft Access. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk semuanya. Untuk tampilan neraca mungkin nanti saya edit dulu dan saya akan tampilkan di akhir sebagai contoh untuk teman-teman. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.